Selamat pagi Oma Opa, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali di ibadah lansia pada pagi hari ini. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan tidak dipengaruhi oleh musim kehidupan atau bergantung pada keadaan. Apapun yang terjadi, kasih setia Tuhan tetap kekal dan abadi, tak pernah bertukar atau berganti, tak pernah berhenti, apalagi mati. Kasih setia Tuhan menumbuhkan pengharapan dan mendatangkan kekuatan. Hadapilah semua yang terjadi dengan berani, karena kasih setia Tuhan selalu menyertai, tak pernah beranjak pergi. Tuhan Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu menjaga kesehatan kami. Berilah kami hikmat, konsentrasi, sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Doli Lubis dapat kami terima, kami cerna, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita menyanyi dari KJ 392. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan 11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah.
anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, Opa Oma, Opung sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun kita berada. Terima kasih, saya boleh diizinkan kembali membagikan renungan untuk kita semua. Dan biarlah pertemuan dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut ini menjadi sarana semakin membangun iman kita bersama-sama setiap harinya. Sebelum kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa mohon pimpinan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini, di mana bersama orang tua kami dalam Komisi Usia Lanjut Usia saat ini kembali dapat berkumpul bersama untuk mendengar sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ke depan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami untuk memahami isi hati Tuhan. Biarlah kami makin dibaharui dan terlebih dari itu dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini, kiranya Tuhan pakai dan mampukan, sehingga semua yang disampaikan hanya untuk hormat, kemuliaan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini, kita akan belajar bersama firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perintah untuk Saling Mengasihi. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Tema renungan kita pada hari ini, sebagaimana yang diberikan pengurus Komisi Usia Lanjut, adalah Tuhan memilih dengan tepat. Bercerita tentang memilih dan dipilih, kita sering dihadapkan pada kondisi memilih setiap hari. Mulai dari kita bangun, sampai kita sepanjang hari melakukan aktivitas. Semuanya itu adalah pilihan. Mulai mau makan pagi apa hari ini, mau masak apa hari ini, mulai mau nonton apa, kerjakan apa nanti siang sampai dengan sore, dan masih banyak lagi setiap kegiatan kita yang sesungguhnya adalah pilihan-pilihan.
Dalam kenyataannya, kehidupan kita selain dengan pilihan yang bisa kita putuskan tersebut, terdapat bagian di kehidupan kita di mana kita tidak dapat memilih. Misalnya, kita berasal dari suku Batak. Opa oma ada yang berasal dari Ambon, Jawa, Nias, Toraja, Tionghoa, atau kita adalah laki-laki, atau kita adalah perempuan, atau bahkan kita dilahirkan tanpa mengenal orang tua karena hidup kita sudah terpisah dari awal. Ini adalah bagian-bagian kehidupan yang sesungguhnya bukanlah pilihan yang bisa kita tentukan. Ini adalah bagian di mana kita hanya menerima sebagaimana Tuhan Allah sudah menentukannya. Bagaimana dengan kita, umat Tuhan atau kita orang Kristen? Apakah ini pilihan saya atau karena saya dipilih? Bacaan pada hari ini menyatakan bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus akan menghadapi sengsara dan kematian. Injil Yohanes pada bab 15 ini menjadi bagian dari percakapan eksklusif antara Yesus dengan para murid-muridnya tentang pentingnya relasi antara Yesus dan para murid-muridnya yang akan menentukan kualitas hidup dan pelayanan mereka. Dalam percakapan dengan murid-muridnya ini, Yesus menyampaikan satu bagian untuk meneguhkan para muridnya bagaimana sesungguhnya mereka telah dipilih. Saya membacakannya kembali ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ungkapan Tuhan yang memilih kita bukanlah dimaknai sebagai takdir tanpa adanya respon manusia melalui kehendak bebas yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan memilih kita manusia adalah kenyataan bahwa tidak semua manusia akan menanggapi panggilan Tuhan. Di dalam Matius 22 ayat 14 Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Panggilan untuk menjadi terpilih membutuhkan respon iman, karena untuk percaya membutuhkan kehendak bebas manusia. Artinya, pilihan Kristus atas diri kita merupakan respon masing-masing atas panggilan Tuhan oleh setiap pribadi. Kita dipilih oleh Tuhan bukan karena sejak semula Tuhan sudah menolak orang-orang tertentu, tetapi karena sudah sejak semula Allah mengetahui bahwa tidak semua orang merespon panggilannya. Namun Tuhan tahu bahwa kita akan menanggapi panggilannya itu. Artinya ada respon pribadi secara khusus yang Tuhan lihat dari pribadi yang menerima panggilan dan pilihannya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan memilih saya, memilih oma, opa, bapak, ibu sekalian? Bacaan kita secara khusus, terutama di dalam ayat ke-16 ini memberikan penekanan tentang Tuhan Yesus yang telah memilih kita untuk melayani Dia. Jika kita baca secara saksama dari ayat ini, maka Tuhan menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, arti penetapan Tuhan memilih kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Secara jelas bagian ini ingin menyatakan tentang hak prerogatif Tuhan Yesus untuk memilih mereka menjadi muridnya. Penetapan ini menunjukkan bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, dan kita semua, bahwa kita dipilih semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Penetapan ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan kita bisa peroleh karena kita dipilihnya. Tuhan dapat memilih siapa saja untuk menjadi rekan pelayanannya. Pertanyaan secara manusiawi, apa buktinya kalau kita dipilih Tuhan? Apakah karena kita hidupnya lebih baik dari yang lain? Kita lebih sukses secara ekonomi, berhasil dalam pendidikan, dalam karir,
dalam berumah tangga, atau karena kita lebih sehat, lebih panjang umur. Padahal kita tidak seperti dalam kondisi itu. Kita biasa-biasa saja, tidak lebih baik secara ekonomi, kehidupan kita pun pas-pasan, bahkan kita pun sering sakit-sakitan. Apakah ini artinya kita pun terpilih? Tuhan Yesus saat memilih murid-muridnya juga semua dari latar belakang yang berbeda-beda. Bukan semua yang menunjukkan kelas atas atau orang terpandang di kalangan masyarakat saat itu. Ini kembali menyatakan bahwa bukti kita terpilih adalah ketika kita merespon panggilan Tuhan tersebut, yaitu ketika kita bersedia melayani Tuhan. Tuhan Yesus dalam bacaan ini bahkan menyatakan memanggil kita sebagai sahabat dan bukan sebagai hamba. Sahabat yang dipercaya Tuhan untuk membantu dia melayani dan melakukan pekerjaannya di dunia. Yang kedua, aku telah menetapkan kamu. Pernyataan ini memberikan penekanan yang kuat dari Tuhan Yesus, bukan hanya dengan kata memilih, namun dengan kata menetapkan. Pilihan kata menetapkan biasanya lazim digunakan oleh para raja pada zaman itu untuk menegaskan janji dan keputusan yang diambil. Kata menetapkan atau ketetapan sering digunakan saat itu agar keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, tidak ada yang bisa mengambilnya, bahkan membatalkannya. Dari pernyataan Tuhan Yesus yang memilih dan kemudian menetapkan kita yang dipilih, menegaskan kembali bahwa dipilih untuk melayani adalah sebuah hak istimewa dan anugerah, bukan karena latar belakang atau keadaan dari diri kita masing-masing. Opa, oma, opung, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus yang telah memilih dan menetapkan kita semua, di dalam ayat ke-16 ini selanjutnya memberikan 3 hal penting tentang tujuan Tuhan memilih. Perkataan Tuhan Yesus selanjutnya menunjukkan tujuan tersebut. Mengapa Tuhan memilih kita? Jika kita lihat perkataan lanjutan tersebut, terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, supaya kamu pergi. Kalimat kamu pergi mengandung arti bergerak, berpindah, atau melakukan sesuatu dan bukan diam. Dari pernyataan ini Tuhan mengatakan kepada kita, semua yang sudah dipilih dan ditetapkan menjadi sahabatnya ini bukan malah diam dengan status terpilih tadi, namun harus menyatakan keselamatan yang sudah diterima ke dalam perbuatan dan bukan jadi penonton. Banyak orang Kristen mungkin berpikir Tuhan memilihnya sebagai umat pilihan hanya untuk masuk ke dalam surga. Pemikiran seperti itu tidak sepenuhnya benar. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan hanya ingin menghindarkan kita dari hukuman neraka, tetapi ia mempercayakan tugas yang sangat penting untuk kita jalani. Tuhan menghendaki kehidupan kita yang terbatas di muka bumi ini dapat memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Dengan segala yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita harus membagikannya kepada orang lain di luar sana. Mulai dari lingkup keluarga, tetangga, rekan, sahabat, warga jemaat, atau bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Sekali lagi, respon dan bukti dari kita terpilih adalah bergerak melakukan sesuatu untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah menghasilkan buah. Kata buah dalam bahasa Yunani disebut dengan karpos, yang memiliki arti lebih jelas, yaitu kehidupan yang memberi nilai tambah bagi orang lain atau memberi dampak bagi orang lain. Opa, oma, opung, Bapak Ibu sekalian, untuk menghasilkan buah tidaklah melihat usia. Dalam kondisi apapun, muda maupun lanjut usia, untuk dapat memberikan dampak bagi orang lain merupakan respon atas panggilan Tuhan. Walau usia kita telah senja, namun ketika kehadiran kita dapat memberikan kebahagiaan di sekitar lingkungan atau keluarga besar, tentulah itu menjadi sebuah buah yang baik
bagi orang lain di sekitar kita. Yang ketiga adalah buahmu tetap. Tetap dalam hal ini adalah tidak berubah atau kekal. Artinya buah yang Tuhan harapkan dari kita adalah buah-buah yang bernilai kekal. Menghasilkan buah yang tetap, yaitu bagaimana orang lain mengenal Yesus melalui diri kita. Bagaimana kita mengabarkan tentang Yesus, dan bagaimana orang lain menyaksikan sikap atau hidup kita sehari-hari. Sehingga mereka melihat Kristus ada di dalam diri kita. Menghasilkan buah tetap menjadi panggilan amanat agung Tuhan Yesus yang dia sampaikan ketika Yesus naik ke surga, di mana dia sampaikan, jadikanlah segala bangsa muridku. Yang besok akan kita peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kita sebagai sahabat untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu menghasilkan buah yang tetap. Dalam ayat 16 ini juga, Tuhan memberikan jaminan atas kehidupan kita baik masa kini, yaitu kehidupan sehari-hari, maupun jaminan akan kehidupan masa mendatang. Kehidupan kekal bersama Bapa di surga kelak. Akhir dari ayat ke-16 ini mengatakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuhan tidak hanya memberikan tugas kepada kita, namun Ia juga memberikan jaminan akan penyertaan Allah kepada kita untuk dapat menghasilkan buah. Bacaan hari ini secara khusus memberikan gambaran betapa Tuhan memberikan hak istimewa tersebut di antara seluruh orang yang ada di dunia ini kepada kita sekalian, kepada opa, oma, opung, bapak, ibu yang ada saat ini yang hadir di dalam persekutuan komisi usia lanjut saat ini, untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih, menetapkan itu, dan tidak ada yang lain dapat membatalkannya. Sekarang bagaimana respon kita atas panggilan Tuhan tersebut? Kita semua yang sudah dipilih akan menjadi pilihan tepat bagi Tuhan jika kita merespon dengan melayani dalam bentuk apapun sesuai peran kita masing-masing. Opa, oma, opung, bapak, ibu sekalian, Tuhan memilih kita tentu dengan sebuah maksud dan tujuan, yaitu kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mungkin kita bisa membagikan hidup kita untuk membangkitkan semangat orang lain. Kita bisa mendukung pergumulan orang lain di dalam doa. Atau bahkan kita tetap semangat untuk belajar, mencoba hal-hal yang baru, sehingga sukacita yang kita peroleh dapat memberikan dampak kepada orang lain. Hari ini kita sama-sama kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah tepat memilih kita. Kitalah yang harus merespon pilihan Tuhan ini untuk mengerjakan keinginan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengerjakan maksud Tuhan dalam memilih kita? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk merespon secara nyata pilihannya atas hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua.
Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan boleh beribadah bersama dengan para orang tua kami dalam komisi usia lanjut saat ini. Kami bersyukur buat firman yang telah Tuhan berikan. Kiranya kami dimampukan terus-menerus menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami bersyukur boleh menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa saat ini untuk semua orang tua kami yang Tuhan izinkan tubuhnya lemah karena sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah bersama keluarga, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan para orang tua kami yang sedang lemah tersebut untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam semua kondisi. Kami juga berdoa bagi upaya pengumpulan dana bagi pembangunan kompleks gedung GKI Jati Asih. Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan dana pembangunan ini. Kami berdoa bagi penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami bahkan di seluruh dunia. Secara manusia kami akui saat ini tidaklah mudah. Begitu banyak keadaan di mana kami harus menyesuaikan diri. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya proses pemberian vaksinasi yang saat ini berjalan dapat berjalan terus dengan lancar dan kebutuhan akan stok vaksinasi tersebut dapat tercukupi. Tuhan juga memampukan anak-anak dan cucu kami dalam proses pendidikan saat ini walau harus terbatas dalam proses belajar dan mengajarnya secara online. Kami berdoa bagi pemerintah kami kiranya dimampukan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi dampak pandemi ini, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Kami juga mendoakan bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang menjaga negeri kami, dijauhkan dari ancaman perpecahan karena paham fanatisme yang berlebihan, radikalisme maupun aksi terorisme. Mampukan kami menjadi pemersatu dimanapun kami berada. Mampukan pemerintah kami untuk bekerja sama, menjaga negeri ini tetap dalam keadaan damai. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan syafaat ini dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini. Mari kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari dengan tetap mengandalkan Tuhan dan ingat bahwa kita sudah dipilih dengan tepat oleh Dia untuk melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita menerima berkat darinya. Kiranya anugerah Allah Bapa, penyertaan dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.